saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar semua? Semua sehat bukan? Puji Tuhan kalau semua sehat. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Selamat datang ya dan selamat bergabung. Kedepannya jangan lupa tahu untuk selalu bergabung bersama kami dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, tentu semua sudah siap dan semangat untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan diri kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu hingga hari ini. Kami berterima kasih Bapa, di kesempatan ini kami boleh kembali bersatu hati bersama saudara-saudara seiman untuk memuji, memuliakan, beribadah kepada-Mu secara online dari tempat kami masing-masing. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu Bapa untuk menerangi, membimbing kami sehingga kami adik-adik semua dapat belajar firman-Mu hari ini dan mengerti kehendak-Mu melaluinya. Berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal hingga akhir. Inilah Bapa segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tentu kita sudah siap dan semangat untuk memuji Tuhan bukan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. And then we lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
dengan bersemangat bukan? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian untuk meminta pertolongan dan bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita sehingga kita mampu mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu yang berikut ini bersama-sama ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Kalau yang sudah siapkan Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 pasal yang ke-32. Efesus di perjanjian baru ya, Efesus 4 pasal yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi hari ini kita mau belajar untuk mengampuni. Mari kita tengok satu cerita yang berikut ini ya. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Caleb, aku maafkan. Alright
Baik adik-adik, baru saja kita sudah menyaksikan bersama-sama satu cerita singkat bagaimana kita harus mengampuni atau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita dengan tulus hati, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kesilapan yang kita lakukan selama kita hidup ini. Kalau kita mau datang pada Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. Jadi sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mencontoh Tuhan Yesus dan kita harus mengampuni setiap orang yang pernah berbuat satu kesalahan pada kita. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, seberapa banyak kita harus mengampuni saudara atau orang lain yang berbuat salah pada kita? 3 kali? 5 kali? 7 kali? Tidak adik-adik. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan ke-22, murid Yesus pernah bertanya hal ini kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban bahwa kita harus mengampuni saudara atau orang lain yang bersalah pada kita sebanyak 70 kali 7 kali. Sebanyak 490 kali. Wow, banyak sekali. Tetapi di sini kita tidak berbicara tentang angka adik-adik, tetapi angka atau kata 70 kali 7 kali menggambarkan bahwa kita harus selalu mengampuni setiap saudara atau orang lain yang bersalah pada kita, seberapa sering atau sebanyak apapun mereka pernah menyakiti atau bersalah kepada kita. Karena Tuhan juga mengampuni kita seberapa sering dan seberapa banyak kita melakukan pelanggarannya. Perintah untuk mengampuni orang lain juga diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami. Jadi hari ini kita juga akan berdoa Bapa Kami untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kiranya itu saja yang kita pelajari hari ini adik-adik. Semoga semua pelajaran hari ini boleh menambah segala pengertian, segala wawasan adik-adik, dan tentu juga menambah kasih adik-adik kepada orang lain untuk mengampuni setiap orang yang bersalah atau melakukan hal yang tidak baik kepada adik-adik semua dengan tulus hati, seperti kasih Kristus yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni sampai tuntas. Mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni sampai tuntas. Mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni sampai tuntas. Mari kita berdoa Bapa Kami untuk menutup ibadah kita ini. Ingat tak, doa Bapa Kami ada juga tertulis di dalam Alkitab, yaitu kita boleh buka ya. Bagi yang sudah hafal, tak payah buka. Tapi kalau yang belum hafal, boleh buka Alkitabnya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai 13. Mari kita berdoa Bapa Kami bersama-sama. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Jangan lupa kita akan selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang minggu ini, dan kita berjumpa lagi minggu hadapan ya. See you next week. Salam, bye-bye. Tuhan memberkati.